Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 168, Chaiden dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tampaknya Jordan dan Hailey ditakdirkan menjadi kekasih sekaligus musuh dalam kehidupan ini. Hailey mengkhianati Jordan 2 kali, dan Jordan mungkin akan mengganggu pernikahannya 2 kali juga. Awalnya Jordan tidak berniat melakukan hal tersebut karena ia merasa mengganggu pernikahan mantan istrinya adalah tindakan yang sangat kekanak-kanakan. Yang lebih penting, dengan sengaja mengganggu pernikahan mantan pasangan Anda akan membuat mereka berpikir bahwa Anda masih mencintai mereka dan tidak bisa melupakan mereka. Meski tak bisa begitu saja melupakan hubungan yang telah dijalinnya selama 3 tahun, Jordan tak lagi mempedulikan Hailey karena kini ia telah berpacaran dengan Victoria yang jauh lebih baik dari Hailey. Namun, Chaiden ingin memotong sumber penghidupan Victoria di New York City dan membuatnya kehilangan pekerjaan selamanya. Ketika Hailey pertama kali mengakui perselingkuhannya dengan Tyler saat itu, dia sebenarnya tidak hanya menolak untuk meminta maaf kepada Jordan tetapi bahkan membenarkan tindakannya. Dia tidak bisa menyalahkan Jordan karena membalas dendam. Dia tidak dengan sengaja menyebarkan berita palsu dan memfitnah orang lain seperti yang dilakukan Chaiden, dan Chaiden hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berperilaku jahat. Jordan melangkah kembali ke dalam villa dan mendapati Stella juga ada di sana. Pada saat yang sama, Victoria sudah mandi dan berganti pakaian baru. Victoria melihat Jordan kembali dan menghampirinya dengan rasa khawatir. "Jordan, kamu tidak berkelahi, kan?" Jordan menggelengkan kepalanya. "Baguslah kau tidak melakukannya. Aku jadi takut." Victoria khawatir Jordan akan membuat seseorang terbunuh. Jika itu terjadi, mereka tidak akan pernah bisa menikah dan punya anak. Stella tidak menyadari kehadiran Jordan dan hanya berkata, "Karena semuanya baik-baik saja sekarang, aku akan pergi dan menemuimu di lain hari." Jordan dan Victoria menyaksikan Stella pergi, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar untuk mengantarnya. Alasannya karena mereka berdua tahu bahwa Stella akan pergi ke villa sebelah. Semua orang akan canggung jika mereka mengantarnya pergi. Jordan berkata terus terang, "Aku tidak suka wanita itu. Aku bisa mengerti mengapa dia tidak mau mempekerjakanmu. Yah, tidak ada yang mau terlibat dengan seseorang." Tapi dia jelas-jelas mencoba untuk menjilat Chaiden Husli dengan datang ke sini untuk menghadiri pernikahannya dan bergabung dalam segmen penyambutan pengantin. Victoria menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Lupakan saja. Banyak teman. Hubungan dibangun berdasarkan situasi di mana tidak ada konflik kepentingan. Jika aku tahu ini, aku tidak akan bergabung dengan perusahaannya apapun yang terjadi." Jordan tiba-tiba teringat sebuah masalah pada saat ini. Dia baru tahu bahwa kekasih gelap Chaiden adalah Maggie, yang juga duta merek perusahaan kosmetik Stella. Jika Stella juga tahu tentang masalah ini, dia pasti menjilat Chaiden karena masalah ini. Jordan mulai memahami sedikit alasan tindakan Stella. Namun, dia tidak bisa memberitahu Victoria terlebih dahulu untuk saat ini. Dia akan membiarkan Victoria tinggal di rumah bersamanya dan menyaksikan pertunjukan yang bagus itu. Pukul 12 siang di Ballroom 1 The Galleria. Wah, tempat ini cantik sekali, gaya dekorasinya, barok kan? Lihat lampu kristal ini. Pasti ada puluhan ribu kristal, kan? Sayang sekali Elle tidak ada di sini untuk melihatnya. Ibu Hailey, Sylvie, memuji pesta dansa pernikahan itu. Di sisi lain, ayahnya, Benedictus, juga duduk di kursinya dengan penuh wibawa. Herman menuangkan segelas anggur untuk saudaranya dan berkata, "Benedict, Hailey benar-benar hebat. Dia benar-benar berhasil menikah dengan keluarga Husli yang bergengsi di New York. Kamu harus memberitahunya untuk membantu kita di masa depan." Diana, yang mengenakan pakaian berwarna cerah, juga tertawa riang di sampingnya. Ia berkata, "Herman benar. Jika kita mendapatkan bantuan dari keluarga Husli lagi, keluarga Camden akan berubah dari keluarga papan atas menjadi keluarga paus terhebat di Orlando dalam waktu singkat." Drew duduk di samping dan mendengarkan dengan tenang sambil mencibir. Kali ini, Hailey tidak mengundang Elle karena dia tidak senang padanya. Tamu undangan yang hadir di acara pernikahan tersebut antara lain petinggi dunia bisnis dan sejumlah selebriti. Mereka bahkan mengundang pembawa acara terkenal, Jimmy Kimmel, untuk menjadi pembawa acara pernikahan mereka. Pernikahan telah dimulai, dan Jimmy berdiri di atas panggung. Hari ini adalah hari besar bagi Ten, Chaiden Husli dan Nen Hailey Camden, karena mereka akan memasuki fase kehidupan berikutnya bersama-sama. Saya yakin semua orang sama penasarannya dengan saya, bagaimana pasangan cantik ini bertemu. Chaiden mengambil mikrofon dan berkata, "Saya bertemu istri saya di sebuah tempat yang dinamai menurut namanya, tempat bernama Hailey Residence. Saya langsung jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Dia bagaikan peri, dan saya terpesona karena saya belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Jadi, saya melamar pekerjaan sebagai desainer dan pergi bekerja dan pulang kerja bersamanya setiap hari.
Saya mendesain kamar dan bangunan tempat tinggal, dan saya memperlakukan tempat itu sebagai sarang cinta kami. Drew tertegun mendengarnya, jadi ia segera mengangkat telepon dan merekam video kejadian tersebut. Ia berpikir, hebat, aku penasaran apakah Jordan akan menghancurkan sarang cintamu saat itu juga jika ia mendengar ini. Di atas panggung, Chaiden terus berbicara. Saat mendesain, saya membayangkan suasana tinggal di rumah bersama Hailey, dan kemudian, saya tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan cinta saya kepadanya. Kami pun bertemu saat itu. Setelah mendengar kisah cinta mereka, banyak tamu yang memberikan tepuk tangan. Seorang pria parubaya yang sering tampil dalam berita keuangan dan berbicara kepada Arthur yang duduk di barisan depan. Kisah cinta cucumu benar-benar romantis. Pewaris terhormat keluarga Huxley itu malah menjadi karyawan orang lain dan akhirnya menikah dengan bosnya, haha. Arthur tersenyum dan berkata dengan riang, anak ini memang suka bermain-main, tapi itu sangat mirip denganku. Teman-teman sekelas Sylvie yang diundang pun turut menjabat tangan Sylvie dan menyanyikan pujian. Wah, Sylvie, lihat menantumu. Dia tinggi, kaya, tampan, dan sangat romantis. Dia juga sangat mencintai putrimu. Dia jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pada titik ini, teman sekelas Sylvie sengaja mengecilkan volume suaranya. Dia 100 kali lebih baik dari Jordan. Kepala Sylvie sakit memikirkan Jordan dan fakta bahwa dia telah memasak sarapan untuknya beberapa kali sebelumnya. Sylvie berbisik, tentu saja, Chaiden jauh lebih baik daripada si brengsek itu, Jordan. Dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Lupakan saja bahwa dia tidak punya uang. Dia bahkan selingkuh dari Hailey. Dia harus datang dan melihat betapa berbakti dan penuh kasihnya Chaiden kepada Hailey. Teman sekelas Sylvie berkata, saya menemukan kutipan populer ini di internet, dan saya sangat setuju. Semakin kaya seseorang, semakin setia dia, tetapi semakin miskin seseorang, semakin dia berfantasi tentang menemukan simpanan. Ya, itu benar sekali. Di mana saya bisa menemukannya secara daring? Saya ingin membagikannya di Instagram. Sylvie meraih ponselnya. Pada saat itu, pembawa acara menatap Hailey dan bertanya, Nona Camden, Tuan Chaiden jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Apakah kamu juga begitu? Hailey terdiam beberapa saat karena saat mereka bertemu, dia masih menikah dengan Jordan. Namun, jawaban Hailey adalah iya.